warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai teori modernisasi lama dan baru. Di sini kami terdapat nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu Azifa Yusrina, NIM 20040254005, Putri Eka Safitri, NIM 20040254005, Cici Udiati, NIM 20040254012. Lalu yang terakhir adalah Alif Naufal Syarifuddin, NIM 20040254041. Selanjutnya, di sini terdapat peta konsep. Yang pertama, kita membahas mengenai teori modernisasi lama dan baru. Pertama, yaitu wujud terakhir evolusionisme. Yang kedua, konsep modernisasi. Yang ketiga, mekanisme modernisasi. Yang keempat, kritik terhadap konsep modernisasi dan teori neomodernisasi dan neokonvergensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cici, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka atas waktu yang telah diberikan. Baik, untuk yang pertama adalah terkait wujud terakhir evolusionisme. Teori modernisasi dan konvergensi dapat dianggap sebagai wujud terakhir pemikiran evolusionisme. Kedua teori ini berasumsi diantaranya yang pertama adalah perubahan adalah linear, atau di mana karena itu masyarakat yang kurang maju harus mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh masyarakat yang lebih maju, mengikuti langkah yang sama atau berdiri di tangga lebih rendah di eskalator yang sama. Kemudian yang kedua adalah arah perubahan tidak dapat diubah tanpa merelakan akan bergerak ke modernitas sebagai tujuan akhir proses perkembangan yang sama dengan masyarakat barat yang industrialis, kapitalis, dan demokratis. Kemudian yang ketiga adalah perubahan terjadi secara bertahap, meningkat, damai, dan tanpa gangguan. Kemudian yang keempat adalah proses perubahan melalui tahapan berurutan dan tidak satu tahap pun dapat dilompati. Misalnya tradisional, modern, after 1968, tradisional mencapai syarat tinggal landas untuk tumbuh terus dewasa, mencapai tingkat konsumsi massa dari Roslow tahun 1960. Kemudian yang kelima, memusatkan perhatian pada faktor penyebab dari dalam dan menggambarkan kekuatan yang menggerakkan perubahan dilihat dari sudut diferensiasi struktural dan fungsional, peningkatan daya adaptasi dan gagasan serupa dengan yang berasal dari teoritisi evolusi. Kemudian yang keenam adalah mengajarkan progresivisme, yakni keyakinan bahwa proses modernisasi menciptakan perbaikan kehidupan sosial universal dan meningkatkan taraf hidup. Ringkasnya, modernisasi dianggap penting, arahnya tidak bisa diubah, endogen, dan pada dasarnya menguntungkan. Baik, terima kasih Mbak Cici. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Azifa. Untuk Mbak Azifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yakni konsep modernisasi. Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati oleh para ahli teoritis modernisasi pada tahun 1950-an sampai 1960-an didefinisikan dalam 3 cara, yakni historis, relatif, dan analisis. Nah, menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang nantinya akan menjadi model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh rakyat maupun oleh para elit penguasa. Pandangan analisis lain tentang modernisasi lebih menerima perspektif psikologis ketimbang perspektif struktural. Mereka melukiskan tipe kepribadian khusus yang diduga menjadi masyarakat ciri modern. Kepribadian modern dengan ciri-ciri berupa bebas dari kekuasaan tradisional, anti dogmatis dalam berpikir, berencana, tanggap, dan berorientasi ke masa depan, lalu mampu menunda kepuasan. Keenam, aspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan profesional.
Singkatnya, modernisasi meliputi kemampuan yang makin besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masa mendatang, luasnya bidang perhatian dan berkembangnya potensi empati terhadap situasi dan terhadap orang lain, berkembangnya apresiasi kemajuan diri, mobilitas, dan meningkatnya penekanan perhatian pada masa kini sebagai dimensi waktu yang bermakna dari kehidupan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Azifa atas Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alif Naufal. Untuk Mas Alif, saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Selanjutnya adalah mekanisme modernisasi. Sebagian pakar menggunakan pemikiran kaum evolusi tradisional, yakni Spencerian atau Durkheimian dengan analogi pertumbuhannya. Diferensiasi struktural dan fungsional ini dipandang sebagai proses yang tidak merelakan yang dapat diperlambat atau dihambat untuk sementara, tetapi akhirnya harus terjadi. Asumsi yang melandasinya adalah masyarakat akar menjadi modern hanya jika tidak terhambat dalam proses. Faktor pendorong modernisasi diyakini muncul dari bawah secara spontan. Tugas elit politik hanyalah menghancurkan penghambat modernisasi yang mempertahankan cara hidup, pola pelembagaan, dan organisasi tradisional dan terbelakang. Syarat modernisasi adalah hidup berdampingan secara damai antara berbagai masyarakat dan masyarakat yang berada pada tingkat perkembangan yang lebih rendah harus memodernisasi diri atau binasa. Lanjut, Mbak. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Alif. Untuk selanjutnya adalah yaitu kritik terhadap konsep modernisasi. Yang pertama yaitu gagasan ini diserang dari sudut landasan empiris karena bertentangan dengan fakta historis dan dari sudut landasan teoritis karena berdasarkan asumsi yang tidak dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu mempertentangkan antara tradisi dan modernitas ternyata menyesatkan dan manfaat tradisionalisme di berbagai bidang ditegaskan kembali. Yang ketiga yaitu keteraturan terhadap modernisasi juga diragukan. Yang keempat, konsep tujuan modernisasi yang berbau etnosentrisme dalam arti berorientasi barat dipertanyakan keabsahannya karena banyak masyarakat modern dan yang sedang memodernisasikan diri tidak berkembang persis menurut arah perkembangan negara Eropa. Dan yang terakhir, peningkatan perbedaan yang muncul sebagai ciri dominan masyarakat modern dan modernisasi tidak lagi dapat dilihat sebagai titik terakhir evolusi seluruh masyarakat. Selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Cici. Monggo Mbak Cici. Oke, baik. Untuk selanjutnya yakni bagian E, teori neomodernisasi dan neokonvergensi. Di awal tahun 1980-an, teori modernisasi hidup kembali menurut Triakian tahun 1985, dan setelah tahun 1989, teori ini menemukan sasaran perhatian baru, yakni upaya masyarakat post-komunis memasuki kembali Eropa di dunia barat modern. Upaya penilaian ulang kajian modernisasi juga menuntut perumusan ulang seluruh pemikiran tentang modernitas dan kemajuan menurut Eisenstadt tahun 1983. Kemudian tantangan ini ditanggapi dengan teori neomodernisasi menurut Triakian tahun 1991 atau teori postmodernisasi menurut Alexander tahun 1992. Teori baru ini dikaitkan dengan pengalaman masyarakat postkomunis dengan mengubah asumsi sentralnya. Perbedaan penting antara proses modernisasi di dunia ketiga dan di dunia kedua postkomunis disebabkan warisan atau sosialisme nyata. Proses modernisasi di negara dunia ketiga atau postkolonial biasanya bertolak dari tatanan masyarakat tradisional pramodern yang dilestarikan tanpa perubahan bentuk. Adapun di Uni Soviet dan Eropa Timur, ideologi penguasa dan sistem ekonomi berencana yang tersentralisasi selama beberapa dekade terlibat dalam mempromosikan modernisasi dari atas. Hasil yang dicapai masih jadi dari modernitas sebenarnya. Untuk Mbak Cici, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Azifah. Untuk Mbak Azifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teori neomodernisasi dan neokonvergensi. Di bidang modernitas terdapat ciri-ciri seperti industrialisasi yang dipaksakan, obsesinya ditekankan pada industri berat. Lalu yang kedua terdapat pergeseran dari sektor agraris ke sektor industri.
dengan sedikitnya sektor agraris yang menyusut akibat beralih pada sektor industri, lalu meluasnya proletarisasi, urbanisasi yang kacau, penduduk yang dikontrol sangat ketat oleh aparatur pemerintah, polisi, dan tentara. Lalu terdapat autokrasi yang sangat kuat. Lalu juga terdapat dampak buruk dari modernitas, yakni kerusakan lingkungan, pencemaran, menipisnya cadangan sumber daya alam, dikarenakan pesatnya perubahan zaman dan berkembangnya sektor industrialisasi, lalu terdapat anomi dan apatisme di masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Zita, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alif. Untuk Mas Alif, saya persilahkan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Yang selanjutnya adalah pemikiran ulang yang serius tentang konsep dan teori modernisasi. Yang pertama adalah agen perubahan, atau dalam hal ini kekuatan penggerak modernisasi tidak lagi dilihat sebagai penghambat upaya pemerintah atau politik dari atas. Yang kedua adalah modernisasi lebih mencerminkan aspirasi spontan rakyat yang dikobarkan oleh efek demonstrasi kemakmuran, kebebasan, dan gaya hidup masyarakat modern barat. Atau dalam hal ini sindrom dinasti, seperti yang dirasakan melalui kontak pribadi atau media massa. Dan yang ketiga ada doktrin sosial atau politik atau teori yang mendorong upaya modernisasi yang memperkuat nilai modernitas, misalnya individualisme, disiplin, etos kerja, kepercayaan diri, bertanggung jawab, nalar, ilmu, kemajuan, kebebasan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah sebagai pengganti model modernitas unik yang hendak dicapai oleh masyarakat terbelakang. Dalam teori klasik sangat sering model Amerika Serikat diperkenalkan gagasan memindahkan pusat modernitas, karya Tiryakian. Dan yang kelima adalah sebagai pengganti proses modernisasi yang beragam, diusulkan gambaran proses yang lebih beragam. Ditunjukkan bahwa modernisasi ini di berbagai bidang kehidupan sosial mempunyai tempo, ritme, dan urutan berbeda. Ketidakselarasan upaya modernisasi mungkin saja terulang. Dan yang keenam adalah untuk menghindari kenaifan teori modernisasi terdahulu. Dilogiskan pula gambaran kurang optimis tentang modernisasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Alif. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah teori neomodernisasi dan neokonvergensi. Yang pertama, meski hampir seluruh perhatian tertuju pada pertumbuhan ekonomi, namun semakin besar pula perhatian terhadap nilai sikap, maka simbolis, dan kode kultural atau singkatnya perhatian kepada faktor yang tidak teraba dan tidak dapat dipikirkan sebagai syarat keberhasilan modernisasi. Yang kedua, kecenderungan anti-tradisional teori modernisasi terdahulu dikoreksi dengan menunjukkan bahwa tradisi asli mungkin saja menyimpan tema pro-modernisasi yang penting. Yang ketiga, yakni keretakan internal masyarakat postkomunis tercermin pada pula dari adanya perbedaan nyata antara beberapa kawasan kantong modernitas sebagai hasil pemaksaan industrialisasi dan urbanisasi di satu sisi dan kawasan luas pramodern di sisi lain. Dan yang terakhir, yang menyebabkan upaya modernisasi masyarakat postkomunitas berbeda dan lebih sukar ketimbang upaya modernisasi masyarakat dunia ketiga sesudah Perang Dunia II adalah suasana ideologi yang berlaku di dalam masyarakat modern atau masyarakat barat maju. Selanjutnya, oh ya udah habis ya. Baik, terima kasih. Berikut itu tadi adalah pemaparan materi bab 9 dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.